Bisa. Sudah terlihat, Ibu. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa tinggal masuk ke Google Classroom-nya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke tugas kelas di sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masuk ke tugas kelas, kemudian Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Di situ ada tugas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 nanti tugasnya Bapak Ibu. Yang pertama Tuibon, kemudian melaksanakan permainan di Quizizz, kemudian membuat presentasi interaktif. Nah, jadi untuk mengumpulkan tugas, Bapak Ibu, misalkan tugas pertama, berarti Bapak Ibu cuma tinggal klik saja. Klik tugas pertama, misalkan Tuibon, kemudian tinggal digeser saja, begini, kemudian lihat tugas. Nanti biasanya, sebentar Bapak Ibu. Ini kan sebetulnya karena persoalan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti biasanya kalau di tampilan di Bapak Ibu, itu akan ranahnya ke energi hijau. Baik itu benar-benar energi hijau yang datangnya dari Soviet, kedelai. Nah, jadi nanti di pojok kanan atas itu ada tanda plus Bapak Ibu. Di sini biasanya. Di sini itu ada tanda plus, kemudian tinggal mengunggah tugas dan serahkan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, jika lupa atau kesulitan bisa untuk sharing di grup WA atau langsung japri ke saya, boleh Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu jika ada kesulitan. Jadi nanti tetap Bapak Ibu untuk pengumpulan tugas terakhir. Untuk pengumpulan tugas terakhir nanti tetap di tanggal 25 ya Bapak Ibu, itu terakhir. Jadi kami buat tanggal 25 karena untuk pengerjaan sertifikat juga Bapak Ibu, karena sertifikat itu nanti yang mengeluarkan dari IGI Lebong Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan pengembangan diri nanti juga akan kami upload atau unggah di Google Classroom. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ketika Bapak Ibu biasanya untuk laporan SKP di bukti fisik itu untuk diklat itu biasanya dibutuhkan sertifikat dan laporan pengembangan diri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal download laporan pengembangan diri yang akan saya sediakan. Nanti Bapak Ibu cuma tinggal menyesuaikan saja dengan daerah masing-masing di daerah Bapak Ibu untuk sistematikanya seperti apa. Tapi patokannya itu saya gunakan sistematika yang sesuai dengan buku 4 ya Bapak Ibu, sistematika laporannya. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekedar informasi. Nanti Bapak Ibu bisa ketika pelatihan ini sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan pelatihan lagi Bapak Ibu, tapi bukan yang Quizizz biasa seperti ini ya Bapak Ibu pelatihannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan yang khusus untuk TOT Quizizz. Jadi kalau TOT Quizizz nanti Bapak Ibu bisa menjadi trainer begitu Bapak Ibu. Jadi trainer atau coach atau pelatih. Jadi nanti bisa mengimbaskan pada teman atau rekan sejawat Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu terkait tugas 1 dan 2? Tidak ada Bapak Ibu? Atau saya coba mengulang kembali mungkin Bapak Ibu untuk materi yang kemarin atau? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
Untuk tugas Suara yang kedua berarti itu harus di-share ke siswanya. gimana Ibu Salma? Ibu Umi Nadiro. Halo, Halo, Ibu Ibu Umi. Salma ya? Ibu Umi. Ibu Umi. Bu Umi, nggih, Ya. monggo. Mau Gimana tanya Ibu untuk Umi? yang tugas kedua itu berarti harus di-share ke siswa. Kira-kira itu siswanya berapa? Soalnya kan saya kan rata-rata anak-anak itu nggak bawa HP. Gitu. Nah, Oh iya, Ibu. Untuk kuis yang dikerjakan itu tidak harus siswa Ibu yang mengerjakan. Sama seperti teman-teman yang lain, Ibu tadi itu di grup WA, itu langsung share ya. link kuisisnya Ibu. Jadi kami sama-sama saling membantu Bapak Ibu di dalam grup WA itu mengerjakan link kuis yang di-share Ibu. Jadi tidak harus siswa Ibu. Oh iya, makasih. Ya, atau mungkin misalkan ada ibu, bapak yang mau share sekarang di kolom chat untuk link kuisisnya, boleh. Nanti bisa bareng-bareng untuk ngerjakan begitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Umi. Terima kasih Ibu Umi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini kebetulan ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin lupa untuk ketika akan share link itu, ini ada perbedaan ketika share link Bapak Ibu. Sebentar saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang mungkin lupa ngambil linknya itu link untuk di-share ke rekan kerja gitu Bapak Ibu. Jadi bukan untuk ke siswa, karena beda Bapak Ibu untuk siswa dengan untuk rekan kerja kita yang bisa diedit, kemudian bisa melihat jadwal jawaban maksud saya. Baik, ini untuk saya coba share screen Bapak Ibu. Jadi, nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti bentuk kuisnya itu kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi agak loading, jadi masih itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah dibuat, misalkan kan ada seperti ini Bapak Ibu. Jika yang dibagikan itu yang di atas ini Bapak Ibu, nah ini bagikan. Nah, misalkan ini salin tautan, maka ini bukan kuisnya yang di-share Bapak Ibu, tapi ini membagikan link kuis ini kepada rekan kita, sesama guru. Jadi bisa mengedit, kemudian menyalin, atau bahkan menduplikat istilahnya. Nah, jadi bisa digunakan oleh rekan-rekan lain. Tapi Bapak Ibu, untuk yang di-share ke siswa itu, Bapak Ibu bisa pilih dua ini yang warna ungu. Nah, Bapak Ibu cuma tinggal pilih pekerjaannya bagaimana. Jika mau bersama satu kelas, maka pakai yang mulai kuis langsung. Jika tidak ditentukan waktu pengerjaannya, terserah siswa mengerjakan kapan, sepunyanya waktu misalkan, maka baru menggunakan ini Bapak Ibu. Tinggal klik, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini batas waktu customnya diubah dulu sampai tanggal berapa gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada waktunya, tenggat waktunya sampai berapa lama. Nah, kemudian baru ditugaskan di sini Bapak Ibu, ini yang untuk siswa nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian ditugaskan, tinggal tunggu, maka nanti akan muncul linknya. Nah, ini Bapak Ibu link yang di-share ke siswa. Nah, ini Bapak Ibu yang di-share ke siswa. Jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu. Kalau tertukar, siswa sudah bisa melihat jawaban dari kuisnya nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang link kuis untuk siswa ya Bapak Ibu.
Kemudian jika Bapak Ibu untuk melihat hasil, nah di sini tuh sebenarnya ada hasil di sini Bapak Ibu sebelah kiri. Nah ini cuma tinggal diklik saja untuk melihat hasil yang sudah di kuis yang sudah dikerjakan. Jadi ini yang tugas 2 Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi jumlah peserta yang ikut sudah kelihatan, oh 30 orang, yang ini tidak, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kan ada titik 3. Ini diklik saja Bapak Ibu. Nah, tinggal unduh Excel-nya ini. Ini bentuk Excel-nya ini. Terus kalau memang mau dibagikan laporannya, juga bisa Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ini dibagikan ke siapa begitu. Tapi biasanya cuma tinggal ini aja unduh bentuk Excel-nya Bapak Ibu. Misalkan kita unduh. Nah, nanti ini tugas kedua ya Bapak Ibu. Jadi untuk tugas kedua, Bapak Ibu bisa mengunggah file Excel atau SS-nya, screenshot-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar, tidak tampil Bapak Ibu. Nah, ini yang hasilnya tadi Bapak Ibu, hasil kuisis yang dimainkan. Nah, ini kan overview-nya Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaannya, kemudian di sini ada jenis pertanyaannya, kemudian akuransinya. Jika Bapak Ibu ingin melihat nama-nama yang sudah mengerjakan, nah jadi ini tab-nya, sheet-nya di sebelah ini Bapak Ibu, di bawah. Diganti saja Bapak Ibu. Nah, ini partisipannya. Jadi langsung namanya ini siapa saja, kemudian skornya berapa. Nah, ini tugas 2 Bapak Ibu. Jadi untuk tugas 2, Bapak Ibu bisa mengumpulkan file Excel-nya atau screenshot juga boleh Bapak Ibu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup jelas, saya pikir. Kemudian nanti untuk ini juga ada pertanyaan yang tadi untuk yang tugas 3 dari Bu Yuliani. Untuk tugas 3 itu maksudnya seperti apa? Ya nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Jujun, Bu. Jadi mohon bersabar dulu, nanti materinya malam ini disampaikan dengan Pak Jujun. Nanti berikut juga penjelasan tugas 3. Baik, ini Pak Jujun, apa sudah bisa dimulai untuk penyampaian materinya, Pak Jujun? Bisa, Bu. Baik. Nanti tidak apa-apa untuk Bapak Ibu yang kemarin tertinggal, nanti ada rekaman Zoom meeting yang kemarin, atau nanti kalau memang misalkan masih kurang jelas, bisa konsultasi atau sharing dengan kami, Bapak Ibu. Baik, materi kali ini untuk hari kedua akan disampaikan oleh Pak Jujun. Jadi beliau ini memiliki nama lengkap Pak Jujun Junaidi yang mengajar bahasa Arab di madrasah. Jadi beliau itu adalah anggota dari IGI, kemudian termasuk juga perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Wah, ini benar-benar cerdas Pak Jujun ini, Teacherpreneur. Kemudian termasuk komunitas Assembler Edu dari Sukabumi. Jadi ini komunitas Assembler itu proyek 3 dimensi dan augmented reality. Nanti Bapak Ibu bisa ikut juga, kita belajar bersama, monggo di lain kesempatan. Kemudian juga ketua dari
Emis Kota Sukabumi, kemudian admin dari wilayah MGMP Bahasa Arab itu jadi sekretaris juga, kemudian FOPPSI Jawa Barat, kemudian juga jadi Senat IMN. Wah, ini luar biasa ini sepak terjangnya Pak Jujun ini. Masya Allah luar biasa. Kemudian beliau juga memiliki skill profesional yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya pikir ini juga tidak asing lagi. Beliau memiliki Google Certificate Education, kemudian beliau juga seorang trainer Microsoft, kemudian Assembler Certified Educator, dan Canva Education. Jadi Bapak Ibu, monggo kita akan belajar bersama. Kemudian untuk malam kali ini materi akan disampaikan oleh Pak Jujun. Disilakan Pak Jujun. Ya, terima kasih Bu Dwi. Sebelumnya saya mohon maaf ada kendala sedikit karena kondisi sinyal di atas gunung, jadi agak naik turun. Kalau nanti suaranya hilang, mohon diingatkan mungkin ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini hadir dalam kegiatan kuisis hari kedua ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga di sini ada Pak Padli yang terus memantau ya. Kemudian Bu Dwi ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Sebelum ke pembahasan yang hari ini yaitu materi kedua, kita akan lebih kepada kalau kemarin dibahas terkait masalah pembuatan soal secara langsung tanpa presentasi. Dan untuk pertemuan malam ini kita akan menggabungkan antara presentasi dengan soal ala kuisis Bapak Ibu. Namun saya mengingatkan kembali sebelum itu silakan pantau dari Google Classroom-nya karena di sana ada panduan, kemudian video, kemudian rekaman itu ada lengkap di sana. Kemudian video tutorial. Dan jangan lupa saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di Classroom. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan tugas. Tugas itu ada 3, tadi sudah disinggung oleh Bu Dwi ya. Pertama yaitu to be born. Yang kedua materi yang kemarin yaitu soal berupa yang sudah ada dengan menggunakan sistem PR atau live. Kemudian yang sekarang adalah sistem presentasi. Sebelum saya lanjut, mohon izin saya untuk share screen, Bapak Ibu, sebentar. Salah ya, jadi. Oke, sebelum dilanjut, apakah share screen saya kelihatan, Bapak Ibu? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, takutnya soalnya jaringan kurang baik, takutnya hilang gitu. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Untuk kesekian kalinya saya ucapkan mohon maaf mungkin kalau nanti penjelasannya kurang jelas karena saya pribadi masih belajar Bapak Ibu, mungkin hanya beda kesempatan saja. Ya, kita lanjutkan dengan materi yang pokoknya. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu sudah login. Ini adalah halaman beranda dari kuisis. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah bisa login ke sini. Nah, di sini kita akan fokus ke tombol buat. Atau kalau bahasa Inggris ini namanya create ya. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yang paling atas yaitu kuis baru. Nah, untuk yang saat ini kita akan membahas pelajaran baru yaitu berupa presentasi. Nah, di sini cukup
hampir sama, cuman bedanya kalau di sini lebih kepada presentasi. Kalau saya menyebutnya ini adalah presentasi mirip PowerPoint, Bapak Ibu, karena tidak jauh berbeda. Langkahnya yaitu klik pelajaran baru ya di sini. Ketika diklik akan muncul seperti ini, sama seperti kita membuat kuis yang awal, Bapak Ibu. Misalkan saya membuat soal judulnya, ini kan mata pelajaran, jadi sebutkan mata pelajaran dengan judulnya, misalkan biar mudah. Misalkan saya bahasa Arab, kelas 11 misalkan ya, tentang keluarga. Nah, seperti ini Pak Ibu. Ya. Bahasa Arab kelas 11 tentang keluarga. Jadi biar bisa membedakan soal ini soalnya masuk ke pelajaran apa. Jadi mata pelajaran kelas, kemudian ini judul materinya. Kemudian kita pilih ininya religius. Kalau misalkan nggak ada di sini Bapak Ibu, ya silahkan klik order saja. Klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul tema Bapak Ibu. Jadi di sini apakah mau menggunakan tema yang ada di sini atau tidak. Jadi bebas. Ini adalah ada pilihan tema. Nah, tema di sini ada dua jenis Bapak Ibu, ada berbentuk gambar biasa, kemudian ada yang berbentuk gambar berjalan. Di sini banyak sekali pilihannya. Misalkan saya mau pilih yang berjalan, kita gunakan yang katakanlah yang ini. Ini jadi nanti akan tampilan seperti ini. Ya, jadi judulnya ini, kemudian lalu kita klik berikutnya. Dan ini tidak wajib Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa mau dengan template yang lain atau misalkan yang Bapak Ibu buat, bisa diklik lewati. Karena saya sudah pilih tema, saya klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan presentasi Bapak Ibu. Ya. Tampilan presentasi ini cukup bagus. Kenapa? Karena kita disediakan dengan fasilitas-fasilitas yang katakanlah tidak harus menggunakan ilmu website atau coding atau HTML, karena kalau menggunakan ilmu coding atau HTML itu akan banyak sekali yang harus kita lakukan. Ini tampilan awal. Jadi ini judul sesuai dengan judul yang kita tulis di depan Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini bisa digaris, bisa digeser-geser. Kemudian, nah ini adalah nama akun. Jadi ini secara otomatis mau dirubah atau enggak terserah Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan nama akun Bapak Ibu di emailnya. Ya. Dan di sini juga sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu ada fitur-fiturnya Bapak Ibu. Nah, untuk yang paling atas ini adalah judul. Dan judul ini kita bisa melakukan yang namanya pengeditan dengan tombol pensil. Jadi klik tombol pensil ini. Nah, ini namanya kita bisa edit. Kalau misalkan ada kesalahan nama. Lalu klik simpan. Kalau enggak kita klik batal. Nah, ini untuk jadi nama untuk di sini. Jadi nama ini akan ngikut ke sini. Nah, kemudian di pojok kanan atas, di sini ada tombol pengaturan Bapak Ibu. Nah, di tombol pengaturan ini adalah tampilan dari tampilan awal dari yang akan kita tampilkan. Ya, akan kita tampilkan. Nah, di sini keunikan dari Quizizz, jadi kita kalau mau mengambil tampilan, satu bisa mengambil dari Google atau internet, kemudian bisa dari komputer. Jadi kalau misalkan klik yang tengah ini warna biru, berarti gambarnya berasal dari komputer. Tapi kalau mau dari internet, karena kan kalau dari komputer harus di-download dulu, jadi kita ketikkan di sini. Misalkan saya mengetik keluarga. Kita lakukan pencarian.
Ini akan diarahkan ke internet. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tanpa harus mendownload, asal terkoneksi internet, kita bisa ngambil gambar yang sekiranya menurut kita ini bisa dimasukkan. Sekarang saya pilih yang ini. Nah, ini ada beberapa pilihannya. Nah, ini dipilih sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu. Kan saya yang ini aja. Lalu kita klik. Ya, enggak, ini agak terhalang. Kita klik yang masukkan. Jadi ini untuk tampilan awal Bapak Ibu ya. Nah, jadi tampilan awal ini sekali lagi satu bisa diambil dari internet, yang kedua bisa dari komputer. Nah, kalau ini bahasa seperti sama, mau bahasanya bahasa apa? Kalau saya anaknya bahasa Indonesia saja. Kemudian ini adalah jenjang. Jenjangnya kita, kalau saya kan tadi kelas 11 ya. Jadi saya di sini kelas 11 dan digunakan untuk kelas 11. Dan di sini ada pengaturan publik atau misalkan apa namanya? Privasi lah. Klik di sini. Nah, berarti kan sudah tersimpan. Nah, di sini juga yang pojok kanan ini adalah tombol simpan. Jadi ketika kita sudah apa namanya? Mengerjakan atau membuat sebuah proyek, berarti kita klik simpan. Ya. Nah, di pojok kanan atas itu ada yang namanya tema. Misalkan kita nggak mau nih tema yang ini, jadi kita klik tema yang ini, Bapak Ibu. Nah, di sini sama mengarahkan ke tema yang tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan mau diganti, jadi ini mengarahkan tema yang awal tadi kita pilih. Lalu kita misalkan kalau mau diganti berarti play. Nah, akan berubah temanya sesuai dengan yang kita pilihkan. Dan perbedaannya di sini tema ini muncul kalau untuk akun basic Bapak Ibu itu hanya 5. Kalau misalkan akun super itu ada 10 totalnya. Sekali lagi, kalau akunnya basic, tema yang akan muncul di sini adalah 5. Kemudian kalau misalkan akun super, nah itu akan 10 tema yang akan disediakan oleh pihak Quizizz. Nah, kemudian di sini ada tampilan slide, kemudian ada teks. Nah, ini ada tombol menu-menu sebelah kiri Bapak Ibu. Ini adalah tampilan terbaru dari Quizizz khususnya ya. Tampilan baru dari Quizizz. Karena waktu dulu itu tampilan ini tuh berada di bawah di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang dipindahkan ke pojok kiri atas. Ya, di sini ada slide, kemudian ada teks. Nah, kemudian di sini ada media. Nah, untuk media ini ada 3 yang dapat kita masukkan. Pertama, gambar. Ya. Kemudian kedua, video. Kedua, audio. Namun yang 3 ini Bapak Ibu hanya bisa yang 2 khususnya video dengan audio ini yang 2. Jadi hanya bisa dilakukan oleh akun super. Kalau misalkan akun basic ini tidak bisa. Nah, kalau ini adalah simbol. Simbol misalkan kita mau nambah bintang di sini. Nah, ini untuk penghias dari proyek kita misalkan di sini ya. Seperti ini. Untuk menghias. Jadi disediakan tombol seperti ini, cuman agak memang masih sedikit karena yang ada segini. Kemudian ada tombol tabel. Nah, tabel ini kita misalkan di proyek kita ini mau menambah tabel. Misalkan saya ke slide dulu, kita tambahkan dulu di sini ada 1, kemudian ada hapus, ada duplikat. Misalkan saya klik duplikat dulu ya. Kita duplikat, misalkan kita hapus yang ini nih. Jadi ini bisa dihapus di sini. Nah, lalu kita misalkan mau memasukkan yang tabel, misalkan jumlah barisnya 5, kolomnya 6 misalkan. Nah, ini kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan disediakan tabel. Nah, ini adalah keunikannya. Kita atur besar kecilnya. Cuman di sini ini kalau misalkan ketika digeser muncul seperti ini, Bapak Ibu nanti sebetulnya akan geser, cuman agak lambat untuk menggeser ke bawahnya.
Selesai. Nah ini jadi di kuis saya bisa membuat sebuah tabel. Misalkan di sini kita ketik. Jadi ini mirip dengan tabel di Word, Bapak Ibu, ataupun di PowerPoint. Misalkan nomor, ya, kemudian nama, kelas, tugas 1, misalkan ya. Ini tugas 2, tugas 3 ya. Nah, ini contoh untuk membuat tabel. Nah, kemudian slide-slide ini Bapak Ibu jadi bisa diduplikat ataupun bisa dihapus dari slide ini. Nah, di sini ada tombol yang Bapak Ibu nanti akan istilahnya apa namanya, memanjakan Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau menambahkan tag karena tadi kita belajarnya tentang keluarga. Nah, di sini juga ada tombol tambah slide Bapak Ibu. Nah, untuk tambah slide ini, jadi Bapak Ibu bisa membuat apa namanya soal. Ya. Kita cepat aja biar nggak terlalu panjang, nggak kesana kemari. Nah, nah di sini, maaf saya klik, ada tombol impor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai slide PowerPoint, ya, itu bisa diimpor ke sini tanpa harus membuat. Ya, sekali lagi tanpa harus membuatnya. Misalkan saya impor. Nah, impor di sini ada 2 jenis Bapak Ibu. Pertama ada impor dari Google Drive, kemudian upload a file. Nah, ini berasal dari komputer. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu file PDF presentasinya ada di Google Drive, jadi tinggal diklik di sini. Nah, ini adalah fitur baru dirilis itu kurang lebih bulan Februari ini Bapak Ibu. Jadi ketika ke belakang itu tidak ada tombol impor dari Google Drive. Ya. Kemudian kalau ini upload. Nah, pastikan saya lagi yang di-uploadnya ini harus dalam bentuk PDF. Misalkan saya kliknya dari komputer aja. Ini sebagai contoh saja. Misalkan ini ya, saya sudah ada filenya tadi. Nah, misalkan yang ini ya. Kita open. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, di sini misalkan kita menyediakan 5 slide. Nah, untuk slide ini terserah Bapak Ibu apakah mau digunakan semua atau mau salah satu saja. Nah, misalkan saya tidak mau nih, ya kan kalau jadi pastikan tanda centangnya ini dipilih. Kalau misalkan mau dipakai, misalkan saya mau ngambilnya 2, berarti ini centangnya dihilangkan Bapak Ibu. Ya. Nah, dihilangkan. Jadi nanti akan muncul slide yang ini, dan yang ini. Kemudian klik impor. Dan untuk slide ini bisa dibuat di beberapa aplikasi yang sekarang terkenal, yaitu dari Canva, tapi pastikan filenya itu dalam bentuk PDF. Ya. Ataupun dari PowerPoint, kemudian di save as ke PDF, sama saja. Kalau saya ini dari PowerPoint ya, kita impor. Itu salah satu kelebihan dari khususnya dari Quizzes. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Cuman kita harus mengatur kolomnya biar lebih ini, terus digeser-geser Bapak Ibu kayak begini. Dan di sini bentuknya adalah image. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa mengedit kata-kata yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena kita menggunakan impor. Jadi yang diimpor ini PDF ini akan berbentuk menjadi gambar. Nah, jadi tidak bisa diedit secara katakanlah kita ingin salah kata nih, mau diedit contoh saya ini. Nah, kita edit, ini nggak bisa ya. Jadi cuma karena dalam bentuk gambar. Jadi ini bisa seperti ini. Ini untuk impor. Nah, kemudian kita mau menambahkan lagi. Nah, untuk menambahkan lagi, nah di sini Bapak Ibu untuk yang sekarang itu bisa menggunakan teleportasi. Jadi di sini pun Bapak Ibu bisa teleportasi. Misalkan saya klik yang ini pencarian. Nah, ini teleportasi ini ya.
akan diarahkan sesuai dengan yang judul yang kita buat. Jadi caranya saya ulangi, klik tambah slide, kemudian klik yang tombol teleportasi yang ini. Jadi misalkan kalau kita tidak buat presentasi pun di sini kita bisa ngambilnya, bisa mengambilnya. Misalkan saya mau ngambil yang ini nih. Karena di sini jelas ya, ada kelas. Misalkan kalau kita mau di khususan kelasnya, silahkan dicari aja di sini Bapak Ibu. Misalkan saya mau kelas 11 nih. Nah, nanti kan akan diarahkan. Kemudian mata pelajarannya apa? Ya mungkin hanya kalau untuk mata pelajaran yang ada di sini saja Bapak Ibu. Kemudian jumlah pertanyaannya ada berapa nih yang kira-kira yang akan dimunculkan? 1 sampai 10 soal atau 100. Nah, tapi rata-rata yang membuat soal itu rata-rata sampai 30 Bapak Ibu. Nah, ini bahasa dan sebagainya. Misalkan saya pilih yang ini aja. Nah, di fitur terbaru yang tidak kalah menariknya juga, kalau dulu kalau mau memindahkan soal ini tuh harus satu persatu diklik ya. Jadi kalau misalkan satu persatu berarti kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak semua. Tapi kalau misalkan ingin cepat ya kita tambahkan tambahkan semua pertanyaan. Inilah termasuk salah satu fitur baru untuk membuat sebuah pertanyaan interaktif. Kita klik. Nah, ketika diklik, kita kata close, nanti si pertanyaan itu akan pindah ke sini, Bapak Ibu. Tanpa kita harus membuat lagi. Ya. Tanpa harus membuat lagi seperti ini. Jadi soalnya sudah ada. Dan kunci jawabannya pun sudah ada di sini. Ya, jadi yang centangnya warna hijau, jelas. Nah, ini sebagai kunci jawaban. Dan di sini ada dalam soal di sini, ini kan soal yang sudah ada. Di sini ada tombol lebih dari satu jawaban. Jadi kalau misalkan jawabannya cuma satu, jadi ininya dinonaktifkan Bapak Ibu. Jadi nanti jawabannya satu. Tapi kalau misalkan jawabannya lebih dari satu, jadi tombol yang ini diaktifkan. Dan kalau bisa, kalau anak kan kadang-kadang suka salah. Jadi kalau misalkan jawabannya lebih dari satu, di sini kolomnya dikasih tambah aja Bapak Ibu. Misalkan jawaban ya lebih dari satu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai petunjuk. Jadi si anak biar tahu bahwa si jawabannya itu harus mengkliknya boleh lebih dari satu. Kalau misalkan kita tidak memberikan keterangan di sininya lebih dari satu, berarti anak hanya akan fokus pada satu jawaban pilihan ganda. Ya meskipun tombol ininya diaktifkan Bapak Ibu. Karena ini jawabannya satu berarti dinonaktifkan. Nah, ini enaknya. Jadi nggak ada kunci jawabannya sudah ada. Nah, ini seperti ini. Dan di sini ada waktu. Jadi waktu untuk mengerjakan soal ini berapa detik. Ini ada di sini cukup lengkap. Ya, mau 10 akan lebih cepat berarti ya, 20 menit, 30 dan sebagainya. Dan ini ya, kemudian ada temanya. Run opsi di sini hanya sampai 5 Bapak Ibu kalau nggak salah. Oh ya, sampai 5 ini. Jadi cuma asal 5 ini bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, tinggal di sini ada opsinya. Dan di pertanyaan di jawaban ini juga bisa ditambahkan sebuah gambar. Kalau nggak dipakai kita hapus saja. Tema di sini bisa dipilih, misalkan temanya alam. Nah, ini bisa ini. Nah, ini cuman ini aja ya. Ini sebagai salah satu. Nah, di sini juga nah, kita misalkan mau menambahkan lagi nih. Kalau secara manual, di sini soal tuh di kuis itu ada 5 jenis. Ada pilihan ganda. Nah, ini bisa sama juga teleportasi ya. Ada pilihan ganda, ada survei dan dan sebagainya. Nah, di sini enaknya kita nggak terlalu sulit untuk katakanlah mencari sebuah jawaban. Nah, di sini di fitur terbaru saat ini kita bisa menambahkan web page link. Ini adalah link embed Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya link, misalkan daftar hadir, kemudian soal di aplikasi lain, misalkan dari Wordwall, ePuzzle, kemudian
Kahoot ya. Terus misalkan Google Form, kemudian soal ada di Microsoft atau dengan dengan formnya, ini bisa dimasukkan ke sini. Ya, misalkan kita masukkan, nah diklik, nah ini akan muncul link seperti ini. Ini bisa digeser, bisa ditambah, bisa dikurang. Misalkan ini kan mau di bawah nih, ya kita geserkan aja, tarik ke bawah. Misalkan saya mau menambahkan ini kan keluarga, kita searching misalkan di sini, ini terhalang. Misalkan Wikipedia lah. Tapi pastikan ya pertamanya itu adalah HTTP. Ya. Sesuai dengan jadi embednya. Misalkan saya ini kan keluarga ya, mau menambahkan ini. Jadi kita kopikan link yang atasnya. Ya, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, seperti itu. Ini akan muncul Pak Ibu, lalu klik simpan sampai tombol ininya centang. Nah, seperti ini. Itu salah. Ya. Jadi cukup menarik Bapak Ibu. Dan ini bisa digeser dan sebagainya. Dan kemudian untuk selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah video. Nah, kalau video ini sekali lagi media ini hanya untuk akun yang berbasis akun super. Kalau enggak berarti tidak. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, silakan ada pertanyaan Bu Dewi. 3 menit rehat dulu. Takutnya kelamaan jadi nggak beres-beres. Halo? Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan. Sebelum yang lain silakan. Sementara kalau yang di chat belum ada, Pak. Oh, belum mungkin ya. langsung, ya, belum ada di chat. Ya, silakan Pak Syahril, langsung raise hand ini, Bapak. Silakan Pak Syahril. Ya, baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya di Ternate Maluku Utara juga hujan keras, jadi sebenarnya juga masuk keluar terus ini. Mohon maaf Pak Jujun sama Ibu Dwi. Siap. Ya, jadi Ya, saya Pak. langsung saja. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Pak Jujun terkait dengan pembuatan kuis untuk di presentasinya, yaitu terkait dengan apa yang telah dijelaskan itu yang tadi misalnya file yang diupload itu, saya lihat itu memang itu sudah di dalam itu pengaturannya sudah jatuh gitu apa gitu. Misalnya kalau tadi Pak misalnya diketik apa ini misalnya bahasa Indonesia tentang misalnya keluarga, terus misalnya di situ kan muncul misalnya ada apa ini materi-materi, kemudian ada soal-soal yang ada di situ, itu di dalam pengaturan itu sudah diatur begitu ataukah bagaimana itu Pak Jujun? Untuk pencarian Pak ya, yang di sini Pak. Iya di pencarian. Jadi ini itu adalah bank dari Quizizz Pak. Jadi apapun yang ada di Quizizz yang secara publik pasti ada di sini Pak. Jadi ini kata kunci judul mata pelajaran kita. Yaitu. Disesuaikan. Jadi kalau misalkan saya ketik di sininya nggak pakai bahasa Arab, misalkan keluarga ya. Nah, ini akan diarahkan ke mata pelajarannya bukan hanya bahasa Arab, berarti semua pelajaran Pak. Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan bahasa Arab. Jadi keluarga dan sebagainya di sini muncul semua multi ya. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan mata pelajaran bahasa Arab awalnya. Jadi semua di sini ada. Ya, jadi iya. Gimana Pak? Jadi mohon maaf tadi juga yang penjelasan itu juga, yang tadi juga yang waktu penjelasan ini saya juga sebenarnya nggak bagus, hujan deras lagi, jadi mungkin keluar masuk terus, jadi nggak lihat penjelasan ini. Iya, suaranya terputus-putus Pak. Jadi sampai pertanyaan.
Oke, terima kasih Pak Jujun. Ya, terima kasih Pak Syahril. Mungkin nanti bisa lihat rekaman lagi. Boleh Pak Syahril. Nanti ada rekaman untuk Zoom malam ini. Halo Pak Jujun. Ya. Ya, Ya, Bu. ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Jujun. Ini Pak, apakah tidak ada animasinya Pak? Jadi untuk slide-nya apakah tidak perlu animasi begitu? Mungkin biasanya kalau di PPT atau di Canva itu kan biasanya ada animasinya ya Pak. Nah, jadi kalau di pertanyaannya di quizzes ini untuk presentasinya apakah tidak ada animasinya? Ini mau satu persatu, mau langsung dijawab Pak Jujun? Langsung aja Bu ya. Jadi Oh gini, ya, boleh. tadi saya sebetulnya sudah disinggung. Jadi yang dimasukkan ke sini kan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang namanya PDF berarti ketika diimporkan itu diam. Jadi yang bisa dimasukkan ke kuisis di-upload di sini hanya dalam bentuk PDF. Jadi ada animasi, ada apapun di yang aplikasi yang lain, karena yang dimasukkan ke sini bentuk PDF, belum support yang lain. Jadi diam, Pak. Jadi gambar. Karena kan sifatnya jadi gambar. Jadi animasi tidak bergerak, Pak. Nah, untuk animasi hanya animasi yang ada disediakan oleh pihak kuisis di sini. Seperti itu, Bu. Iya. Itu tadi untuk Pak Sutarman. Pertanyaan dari Pak Sutarman, Pak. Kemudian berikutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Jujun. Iya, boleh satu lagi aja, pertanyaan Bu. Sebelum saya lanjut, satu lagi aja. Itu ya. Ya. Ini kebetulan minta diulang, Pak Jujun, mulai dari awal cara memasukkannya, mau dipraktekkan tadi ketinggalan gitu. Mungkin nanti bisa itu ya, Pak Jujun. Mau diulang lagi atau dilanjutkan dulu, Pak Jujun? Yang mana ya yang ininya? Berarti mintanya dari awal, Pak Jujun. Atau Dari awal. ke pertanyaan, iya, jadi atau ke pertanyaan berikutnya dulu, Pak Jujun. Mungkin nanti kalau dari awal kan bisa nanti. Di rekaman ya kalau di awal. Iya, iya betul. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Jujun. Ya, boleh satu lagi sebelum saya lanjut, boleh silakan. Iya. Bisa tidak konversi file soal dari Word ke Quizzes? Itu aja, Pak Jujun. Yang disediakan oleh Quizzes itu hanya Excel, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di-uploadnya itu dalam bentuk Excel dengan format yang disediakan oleh Quizzes. Seperti itu. Dan itu soalnya hanya baru bisa pilihan ganda. Mungkin gitu, Bu. Kalau Word itu Iya. karena nggak ada. Mungkin gitu ya. Ini, ya betul. Jadi pertanyaannya sama dengan Bu siapa kemarin itu. Jadi bisa tidak kita tanpa mengcopy satu-satu soal, kemudian opsinya dari Word ke Quizzes itu masih belum bisa, Bapak Ibu. Begitu. Jadi kecuali kalau seperti yang Pak Jujun sampaikan tadi ada Quizzes dari rekan sejawat kita, kemudian kita mengadopsi atau bahkan mengadaptasi soal-soalnya itu baru bisa, Bapak Ibu. Begitu ya Pak Jujun. Mau langsung dilanjutkan materinya nggak Pak Jujun? Lanjutkan dulu, Bu ya. Ya, monggo silakan Pak Jujun. Oke. Ya ini sudah sampai di sini, sudah saya contohkan. Kemudian kalau untuk video, jadi misalkan kita mau memasukkan link YouTube sama seperti kita memasukkan Wikipedia yang ini, Bapak Ibu ya. Nah, apabila pekerjaan ini sudah selesai, nah tapi pastikan di kuisis ini kan judulnya kan interaktif, Bapak Ibu. Jadi harus ada isian yang nanti bisa diisi secara langsung oleh siswa. Misalkan saya mau menambahkan katakanlah satu aja di sini, di slide ini. Kita copy yang ini, kita hapus kata-katanya. Misalkan saya mau menambahkan saya aja. Nah, sini misalkan
tuliskan nama lengkap. Nah, seperti itu ya. Jadi ada biar ada interaktifnya. Jadi nanti Bapak Ibu di tugas juga dijelaskan. Jadi di sini mata pelajarannya apa, kemudian kelas berapa, ya, judul materinya apa. Kalau lebih bagusnya itu pakai semester, ya, boleh silahkan. Nggak terlalu kalau untuk semester. Yang jelas mata pelajarannya apa, kelas berapa, judul materinya apa. Karena di sini kalau untuk pembuatnya sudah otomatis ya diadakan. Ketika pekerjaan ini sudah Bapak Ibu selesaikan, ya, dan ini slide ya silahkan terserah Bapak Ibu. Nanti untuk tugas itu 5 slide. Nah, kalau sudah kita klik simpan Bapak Ibu. Ya, kita klik simpan. Nah, ini sudah kita tadi setting, jadi nggak usah nggak usah setting lagi. Ini menghalangi zoom, kita geser dulu, klik simpan. Nah, jadi akan muncul sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini gambar yang kita ambil dari internet. Jadi mirip seperti yang kita buat waktu membuat sebuah soal. Tapi ini bentuknya presentasi. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah membuat proyek seperti ini, link mana sih yang nanti harus dikumpulkan dalam tugas? Nah, di sini bedanya yang link tugas itu adalah saya meminta link untuk admin editing, biar saya bisa melihat seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya bisa geser seperti ini, akan ketahuan jawabannya apa, kemudian berapanya. Jadi caranya klik bagikan, ya. Ini terserah mau can view, can edit, terserah Bapak Ibu. Kalau misalkan saya tidak mau view aja, nggak jadi masalah, silakan. Nah, di sini ya untuk ini abaikan aja, sama mau can view atau enggak, serah-serah. Nah, ini klik salin tautan Bapak Ibu. Nah, tautan inilah nanti yang dikumpulkan ke Google Classroom. Sekali lagi ya, link inilah yang nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Salin tautan, lalu pastikan tugasnya. Jadi tidak menggunakan mulai yang ini lagi seperti yang kemarin, mulai perjalanan langsung atau berikan pekerjaan. Sekarang kita tes mengerjakan menjalankan ini. Sama saya mau memberikan lab aja lah, karena kan lagi lab, biar ketahuan nanti siapa yang gabung dan sebagainya. Nah, ini bedanya, kalau kemarin kan tugas, kalau sekarang namanya presentasikan Bapak Ibu. Jadi ini bedanya. Dan di sini sama seperti kemarin ada tampilan. Kalau kemarin kan jumlah soalnya berapa, kalau di sini yang munculnya 17 slide. Nah, seperti biasa, nah ini tampilkan slide di perangkat peserta misalkan ya. Ya, tampilkan, kalau ditampilkan berarti nanti langsung ke soal. Ya, kemudian di sini siswa name factory. Nah, ini tuh jadi siswa bisa nanti akan disarankan nama yang unik. Kalau ke siswa saya sarankan ini jangan diaktifkan. Jadi karena apa? Karena nanti kita tidak bisa mengetahui nama anaknya itu siapa kalau ini diaktifkan. Ya. Karena nanti namanya jadi katakanlah nama-nama lucu lah. Waktunya, nah ini apakah mau diaktifkan atau enggak, sama seperti kalian, tunjukkan papan peringkat ya biar lebih enak. Dan ini bisa dimatikan musik dan tidaknya. Ini kita geser dulu. Nah, kalau sudah, kita misalkan saya mau presentasikan ya. Kita presentasikan hasil dari apa yang kita buat tadi. Ini agak sedikit loading. Nah, ini silakan, karena ini bentuknya lab, jadi nanti udah tunggu dulu partisipasinya ya. Saya mau mengambil linknya, misalkan link ini. Jadi kalau mau membagikan misalkan link ini presentasi, bisa diimpor ke Classroom. Jadi tinggal diklik, ini akan langsung ke Classroom sesuai dengan email yang kita daftarkan di Quizizz. Ya, silakan, akan saya kirim ke chat
silakan Bapak Ibu untuk join. Biar saya juga tahu nanti yang bergabung siapa aja ya. Atau yang hadir. Atau yang bisa silahkan. Ini karena saya modenya live, jadi ya Bu Nopi Anggreni silahkan 2 orang, 3 orang. Nah di sini jadi bisa dipulkan sekali lagi, bisa full layar penuh seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi biar lebih enak akan ketahuan full dari apa namanya tampilan dari ini ya. Nah, saya mau pojok aja. Ya, silakan udah 10 orang, 13. Jadi sekali lagi di sini yang diperhatikan adalah karena bukan hanya jawaban benar, jadi kecepatan pun akan mempengaruhi meskipun jawabannya katakanlah sama. Ya. Dan di presentasi ini Bapak Ibu jangan takut. Jadi apabila anak mengerjakan soal di sini, nanti si soalnya tersebut hasilnya itu akan masuk ke rekapan sama seperti pilihan ganda soal tadi. Jadi akan berpisah. Jadi tidak sama seperti misalkan karena ini presentasi misalkan hilang enggak. Jadi Bapak Ibu tetap bisa melihat hasil dari pekerjaan anak dalam mengerjakan soalnya. Ini baru 19 ya. Mungkin ada yang mau gabung lagi sebelum saya mulai. 20. Oke, kita mungkin karena kan kelemahan dari online itu ketika sudah dimulai, jadi nanti yang ada yang menggabung lagi itu agak sedikit susah ya. Kita mulai. Silakan ada yang menggabung ini baru 20 orang. Udah mulai Lumi. Kayaknya tuh. Jadi kalau mau nge-share link ke peserta ini Bapak Ibu ini ada link di sini. Jadi bisa menggunakan kode atau klik yang ini di bawah kode ini kan ada link nih. Kita klik ini ya. Nah, ini salin link ini dan link inilah yang akan dibagikan ke siswa. Kalau untuk ke siswa ya. Jadi bisa menggunakan kode atau membagikan link ada yang paling bawah di sini. Oke, sudah 20 orang. Apakah ada yang gabung lagi atau enggak? Ya, kita mulai aja. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang gabung nanggone apa ceritanya kemala pesennya nanggone. Nanggone chat. Chat Zoom. Nah, di sini. Nah, di sini ada tombol new akan kelihatan ini tombol leaderboard-nya. Oke, silakan digeser, dikerjakan. Kalau misalkan saya jadi bisa digeser-geser Bapak Ibu. Ya. Ini untuk ini tadi bentuk tabel. Nah, silakan ditulis. Nah, sekarang di sini. Nah, ini berarti kita masuk ke pekerjaan interaktifnya. Enam respon dari 22. Nah, di sini juga akan kelihatan peserta melihat ya. Ini jadi akan kelihatan peserta yang katakanlah join tapi dia tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Jadi ini sininya burem. Nah, jadi kenapa? Jadi karena nggak respon. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada berwarna seperti ini berarti orang tersebut respon. Nah, di sini kan ada 22 20/22 berarti ada 2 orang yang masih burem ini kan ya. Nah, meskipun dia gabung akan kelihatan di sini. Jadi kita bisa memantau anak kita. Ini 2 yang nggak respon. Nah, kemudian di sini ada tampilan tanggapan. Jadi siapa aja yang ini. Kemudian ini tampilan pertanyaan. Ya. Untuk tampilan pertanyaannya.
tuliskan nama lengkap sudah. Kalau sudah kita geser lagi. Nah ini lewat aja karena cobaan contoh. Kita ke slide selanjutnya. Ini juga cobaan contoh. Nah ini kita akan dihadapkan lagi ke pertanyaan soal. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memantau siswa silakan dilihat di sini warnanya berwarna atau buram. Kalau buram berarti belum respon saya lagi ya Bapak Ibu. Waktunya cukup cepat di sini karena saya tadi ngasih waktunya agak cepat. Nah, habis ya. Jadi slide selanjutnya. Jadi baru. Nah, di sini kemudian nanti akan ditampilkan hasil dari slide-nya. Kita klik dulu aja. Ini soal selanjutnya ya. Apa bahasa Arabnya ibu? Ini enak ketahuan ya dari ini berarti ada 2 orang lagi yang belum. Waktunya di sini bisa diatur ya. Dan bisa kita stop. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada botnya. Jadi Bu Sri sudah ini. Nah, ini 29 detik. Jadi kita bisa sambil menjelaskan, bisa nggak setelah menjelaskan kita bisa memberikan sebuah soal kepada siswa ya, biar lebih enak. Dan pertanyaannya di sini muncul. Apa? Oke, kita lanjut. Ini apa bahasa Arabnya nenek? Biar lebih cepat. Ya. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya. Karena 5 soal lagi. Kita berdetik, misalkan 5 detik lah. Biar cepat. Oh, cepat. Oke, kita lanjut. Jadi apa bahasa Arabnya kakek perempuan? Tinggal 4 soal lagi Bapak Ibu ya. Dari 24 partisipan. Kita 3 soal lagi. Ya, kita cepat 2 soal lagi. Oke, kita lihat 1. Nah, ini slide tadi yang tampilan dari link ya. Jadi link di sini langsung berjalan. Kemudian yang terakhir, soal terakhir. Apa bahasa Arabnya paman?
Ya, wow. 9 detik, 8. Nah, ini ketahuan. Ya, semakin cepat. Nah, udah selesai ya. Nah, itu kan kalau sudah selesai berarti kita selesaikan. Nah, sini akan muncul hasil dari leaderboard-nya ya. Kemudian di sini juga ini slide terakhir, apakah Anda ingin mengakhiri pelajaran? Ya, sini ada analisisnya, kita klik ya saja. Nah, kita akan sini. Kemudian di sini akan muncul ranking dan jumlah partisipan ya. Dari poinnya berapa di sebelah kanan. Kemudian di sini ada beranda, kembali ke awal, ulangi, berarti nanti diulangi presentasinya. Kemudian di sini ada lihat laporan. Untuk lihat laporan di sini kita akan oh ini untuk memberikan nilai yang tadi presentasi kita. Nah, ini seperti ini Pak Ibu. Jadi nanti di sini akan terlihat peserta yang gabung meskipun presentasi tapi sama dengan membuat soal seperti tadi ya, seperti kemarin. Akan ketahuan soalnya betul aja berapa, soalnya berapa. Kemudian pertanyaannya di sini adalah pertanyaan yang berbentuk soal. Jadi akan muncul di sini sama seperti analisis yang kemarin. Ya, kelihatan. Kemudian secara keseluruhan, nah di sini ada analisis pertanyaan 1, 2, 3 sampai ke 11. Jadi yang masuk di pertanyaan cuman soal-soal ini, jadi tidak semua slide. Di sini kenapa ada yang kosong? Berarti ini berupa slide, Bapak Ibu. Ya, atau berupa yang bukan pekerjaan dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kosong. Berarti itu tidak mengerjakan. Kemudian ada di sini tema. Nah, ini tema yang digunakan ya, alarm tadi. Nah, kemudian dari hasil pekerjaan ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil seperti tugas yang awal ya. Kita bentuk PDF atau Excel. Nah, kalau misalkan bentuk PDF, di sini ada beberapa, ada laporan lengkap. Jadi laporannya ini Bapak Ibu, tampilan ini. Misalkan kita ringkasan pertanyaan. Nah, kalau ringkasan pertanyaan, itu kita akan diarahkan seperti ini. Nah, tombol cetak. Nah, seperti ini Pak Ibu. Ya, jadi muncul nama gurunya siapa, mata pelajaran apa, judulnya apa, jamnya jam berapa, ini kan. Nah, kemudian beberapa analisis soalnya apa, ini kan untuk laporan seperti ini. Ya. Ketahuan tuh ini soalnya, kemudian ini hasil dari respon pertanyaannya, analisisnya. Oke, ini menghalangi. Tadi yang mana ya? Oke. Kemudian di sini ada ringkasan peserta. Kalau ringkasan peserta berarti tampilannya nah, ini ringkasan peserta. Jadi yang munculnya adalah nama-nama peserta, Bapak Ibu. Ya, kita cancel aja ini. Nah, seperti ini. Ini nama-nama yang klasemen yang tadi. Ini ada bentuk laporannya. Jadi ada 25 orang yang bergabung. Kemudian di sini ada laporan lengkap. Ini masih PDF. Ada laporan lengkap. Agak loading. Kita cancel aja. Nah, ini laporan lengkapnya. Nah, jadi ada semua dimasukkan ke sini. Nah, ini dari jumlah soalnya, kemudian jumlah waktunya, sini lengkap. Ini untuk laporan pekan dalam bentuk PDF. Nah, apa ini? Klik. Oke. Ini agak sedikit. Kenapa nih? Agak sedikit tua ini. Kita close dulu aja ini. Nah, misalkan kita akhiri aja sesinya. Kalau untuk mengakhiri, kita akhiri sesi. Ini Google ini selalu menghalangi.
Kita kecilkan dulu aja. Oke, lihat nih hasil. Jadi semua hasil kita akan tertampil di sini ya Pak Ibu ya. Nah ini. Tadi yang 16 menit, yang ini ya, oh yang ini. Ini ya berarti yang sudah lab. Nah, kalau misalkan yang kemarin ini bisa dalam bentuk Excel. Nah, ini yang dilaporkan ke tugas yang kemarin itu yang pertama, yang kedua ya. Jadi diunduh dalam bentuk Excel seperti itu. Dan saya ulangi untuk tugas yang pada pertemuan kali ini, yaitu buat sebuah presentasi, kemudian klik presentasinya, sekali lagi. Nah, yang diambilnya itu adalah link bagikan yang ininya. Sekali lagi, link bagikan ini ya. Kemudian ininya terserah Bapak Ibu. Kemudian yang saya butuhkan adalah link yang ini, link sautan ini. Ya, mungkin itu Bu Dwi, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau sharing, karena setelah ini kita akan persiapan untuk penutupan ya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Jujun. Wah, luar biasa ini Pak Jujun. Kita belajar bareng ini luar biasa ilmunya. Terima kasih banyak Pak Jujun. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau misalkan tidak ada raise hand, saya akan bacakan yang di ini ya Pak Jujun. Di chat. Siap, siap, siap. Untuk ini Pak Jujun tadi minta tolong dipraktekkan lagi menyalin, tapi bukan dari link dari Google Classroom atau file Word. Ini maksudnya gimana ya Pak? Siapa ini ya? Yang mana Bu? Ini kebetulan namanya ini SMKS Teknika Sukabumi. Apa ini gimana, tolong praktikkan lagi menyalin tapi bukan dari link KCR atau Pyword, maksudnya Google menyalin Classroom. link apa ya? Nah itu mungkin nanti bisa itu. Kemudian di bawah ini sementara pertanyaannya ini tadi cara nge-share linknya ke peserta bagaimana? Mohon maaf tadi ketinggalan. Oh ya. Ya, itu saja. Kemudian ini ada yang raise hand, Pak Jujun. Ini mau dijawab dulu yang tadi cara share link ke peserta. Oh, link yang peserta ya. Oke, jadi Iya. untuk link peserta sekali lagi ada 2 jenis Bapak Ibu. Pertama mode langsung, kemudian mode PR. Kalau misalkan langsung berarti antara guru dengan siswa secara lab Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, untuk linknya sebetulnya sama saja, cuman saya undur lagi. Nah, misalkan saya mau mode katakanlah presentasinya PR, kita klik yang warna 2 ini, lalu kita klik lanjutkan. Jangan lupa di sini pilih tanggal atau waktunya ya. Kita klik lanjutkan. Nah, ketika kita klik lanjutkan, berarti ini kan modenya PR. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan yang sudah kita buat. Nah, yang dibagikan ke siswa itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Satu link berupa link ini. Jadi kita klik yang link salin ini. Nah, ini akan berwarna biru. Atau si anak dikasih kode ini. Nah, kode ini untuk apa? Misalkan contoh, kalau untuk kode ini kita blok, kita copy misalkan. Nah, ini kita mode ke body siswa ya. Misalkan saya ingin tampilan ke tampilan siswa. Kode ini bagaimana cara ininya? Misalkan kalau nama apa untuk kodenya ini, jadi si kodenya ini masukkan ke sini ya Pak Ibu. Ya.
Ini. Lalu klik gabung. Jadi anak bisa dua cara. Pertama, mengklik link yang ini, misalkan kita sebarkan, misalkan saya klik ke chat, kolom chat, ya, seperti ini. Nah, ini berupa link. Dan di sini pun ada kodenya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau untuk mau sudah dikasih link, itu double kode. Jadi sudah disediakan kodenya. Sama seperti kalau misalkan digabung secara manual kayak begini. Lalu klik gabung. Seperti itu, Bu. Untuk linknya. Iya. Ini insya Allah sudah jelas. Nggih, Ibu siapa tadi yang bertanya itu? Baik, kemudian ke pertanyaan berikutnya tadi Bu Yuliani sempat raise hand tapi mungkin kena pencet itu, Pak. Atau yang Pak Syahril ini masih raise hand? Apa mau bertanya lagi Pak Syahril? Ya, mohon izin Ibu Dwi. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi mohon izin Pak Yuyun, yang tadi dijelaskan tadi itu ada peserta didik atau siswanya sudah ada di tampilan itu caranya bagaimana, ataukah yang dibuat kuis ini itu dibagikan ke siswa dulu, terus nanti siswa yang punya namanya langsung masuk ke kuis, atau bagaimana ya caranya itu? Bisa diulang, Pak? Kurang ini. Jelas, Pak. Terputus-putus. Ya, mohon maaf, di sini lagi hujan deras. Iya, siapa? Iya, Pak. Yang tadi dijelaskan, yang tadi sudah dipresentasikan itu, ada nama siswanya itu. Jadi nama siswanya itu apakah link yang kita bagikan ke siswa terus langsung muncul di file presentasi, ataukah dengan cara yang bagaimana supaya bisa kita dapatkan nama siswa itu? Oh iya. Kalau untuk nama itu otomatis, Pak. Jadi ketika anak join dengan akun, jadi si namanya tersebut otomatis gitu, Pak. Jadi kita nggak usah menulis nama lagi. Ya, tapi yang harus kita pastikan ke anak itu akunnya itu menggunakanlah nama asli gitu aja. Kan biasanya kan kalau anak itu menggunakannya emailnya email palsu, katakanlah, jadi namanya nggak asli. Jadi diarahkan ke nama asli. Jadi nanti yang muncul itu sesuai dengan nama emailnya, Bapak Ibu. Gitu Pak Saril ya? Jadi sesuai email yang didaftarkan. Iya. Terus nanti tugas yang dikumpulkan ini apakah sudah ada nama siswa atau belum juga, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oh. Kan ya, untuk tugas yang ketiga ini Bapak tidak usah menjalankan, Pak. Jadi hanya membagikan proyek yang dibuat aja. Kalau untuk tugas yang ketiga ini. Kalau jadi yang ada namanya paling untuk tugas yang kedua ya. Kalau tiga nggak ada, cuman bagikan link aja. Jadi beda ya. Kalau misalkan tugas pertama itu kita membagikan sebagai siswa guru kepada siswa. Kalau tugas yang ketiga ini kita sharing sesama guru gitu. Jadi kita punya presentasi nih, kita mau bagikan ke guru yang lain. Nah, dengan tombol yang berbeda, yaitu bagikan seperti itu. Jadi kolomnya kolom edit, jadi bisa diambil juga filenya. Misalkan contoh Bapak mau filenya ini bisa diganti gitu, dengan nama sendiri. Oke, gitu mungkin Bu Dwi. Ya, bagaimana Pak Syahril? Ya, oke. Ya, sudah cukup jelas. Ya, baik. Tadi untuk yang Bu Yuliati itu berbagi link sudah. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan untuk yang terkait tugas 2, Pak Jujun. Untuk tugas 2, bisakah hasil dari kuis yang sudah lama kita kasihkan ke siswa itu apa bisa gitu, Pak? Nggak apa-apa, Bu, boleh aja. Asalkan apa-apa, sudah ya boleh, karena yang jelas berarti tujuannya itu Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan dan bisa gitu aja. Itu sebagai buktinya gitu.
Ya, jadi bisa ya Bapak Ibu jika sebelumnya sudah pernah menggunakan kuisis, kemudian di situ juga sudah ada hasil siswa, ada laporannya, boleh Bapak Ibu menggunakan hasil kuis tersebut. Kemudian ada lagi nih Pak, izin bertanya Pak, apakah aplikasi kuisis ini efektif digunakan ketika PTS atau PAS? Oke, untuk PTS PAS saya sering lakukan itu masalahnya. Iya. Tapi ya Jadi mungkin kan, ya, ada ininya, ada apa, ada sesuatunya. Tapi jadi kalau saya, kalau untuk PTS dan PAS itu tidak menggunakan musik dan waktunya agak sedikit lama gitu. Jadi nggak ya cepat seperti seperti yang tadi. Tadi kan agak cepat ya Bu ya. ya, Jadi ya kayak betul Pak. tapi kalau untuk PAS saya kira-kira misalkan satu soal itu misalkan berapa menit gitu. Jadi biar anak nggak terlalu terburu-buru karena kan ujian gitu. Dan saya tidak menggunakan Iya, musik juga gitu, biar nggak berisik. ya khawatir mengganggu konsentrasi gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Selain faktor waktu, adakah cara lain untuk memperkecil peluang anak-anak menyontek di Google saat mengikuti tes atau kuis? Kalau untuk menyontek itu akan ketahuan Bapak Ibu browsernya munculnya anak di mana. Jadi kalau untuk memperkecil untuk menyontek, Bapak Ibu jangan menggunakan mode PR, tapi mode langsung. Ya, Ya. sudah Jadi ada waktu yang sudah ditentukan ya Pak Jujun berarti ya? ya jadi mode langsung. Kenapa? Karena kalau mode PR kan bisa nyonteknya gampang gitu. Iya, betul. Jadi lebih kalau mode langsung itu kan secara bersamaan ya Pak. Jadi siswa itu sudah standby, kita sudah memberikan instruksi sebelumnya. Baik, nanti ini dimulai jam 8 misalkan gitu. Itu berarti sudah standby semua jam 8 gitu ya Pak. Ya, iya, betul sekali Bu. Ya, kemudian sudah sementara itu dulu pertanyaan yang ada di kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung, disilahkan Bapak Ibu. Nanti berarti total tugas ada 3 ya Pak Jujun. Yang Ya, 3. pertama itu Twibbon, kemudian yang kedua itu hasil kuisis yang sudah pernah dimainkan, kemudian yang ketiga itu buat presentasi, kemudian link presentasinya yang dikirimkan di Google Classroom gitu ya Pak Jujun ya. Iya, betul sekali Bu. Ya. Oke, kalau Jadi nggak ada pertanyaan berarti saya izin mungkin menerangkan classroom-nya, evaluasi ya juga. boleh. Ya betul Kalau Pak Jujun. sambil yang Iya nunggu monggo ya. silahkan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengulang kembali terkait classroom atau tugas dari classroom ini karena kan pertemuan terakhir saya ulang lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk materi apa yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau Bapak Ibu rajin buka Classroom, kemudian rajin membaca dan membuka file yang ada di sini, itu sudah tersedia Bapak Ibu. Ya, di sini contoh ada pendahuluan pengenalan kuisis, apa itu kuisis misalkan. Nah, ini sini ada penjelasan secara resminya dari Pak Umar ya sebagai marketingnya. Kemudian di sini juga ada kurikulum, kemudian ada rekaman yang kemarin sudah saya share di sini. Ya, kemudian background ini kalau untuk link ini juga sekarang sudah berlanjut dan jangan lupa untuk daftar hadir ini diisi maksimal 2 kali ya. Dan daftar hadir ini bisa dijadikan bukti oleh Bapak Ibu juga karena di sini saya menggunakan sistem tanda tangan Bapak Ibu. Jadi akan ketahuan kalau misalkan diisi data hadirnya oleh orang lain berarti nanti tanda tangannya akan berbeda-beda Bapak Ibu, akan ketahuan antara hari pertama dengan hari kedua. Itu sengaja kenapa ada tanda tangan biar nanti data hadirnya itu tidak bisa diisikan oleh orang lain. Nah, kemudian di sini ada materi dan modul, sekali lagi di sini ada basic plus super, akun basic plus super, apa sih kekurangan dan kelebihannya di sini ada, tinggal dibaca-baca dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian di sini ada buku panduan lengkapnya Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir di sini ada
Jadi kalau Bapak Ibu lupa ataupun kurang jelas tadi apa yang saya jelaskan, di sini lengkap ada Bapak Ibu. Jadi ini revisi dari Januari. Jadi buku panduan ini sudah banyak, bukan hanya ini, tapi karena setiap ada fitur baru itu diperbaharui oleh Pak Umar. Kemudian di sini juga video ada lengkap cara membuat akun, membuat soal interaktif, menyelenggarakan kuis yang ini, kemudian mencetak kuis dan mengeditnya, kemudian mencari kuis publik dengan filter, kemudian membuat yang saya jelaskan hari ini atau malam ini, yaitu membuat presentasi. Di sini lengkap ada Bapak Ibu. Kemudian cara memainkan presentasinya juga ada di sini. Ini kan yang 6 membuat presentasinya. Kalau di sini cara memainkan presentasinya lengkap, di sini ada apa yang saya jelaskan hari ini. Dan tugas tadi ada 3, sekali lagi Tuibon. Dan di sini untuk tugas Tuibon itu sudah 67 orang sudah saya nilai. Ya, jadi ada kurang lebih 106 yang belum mengerjakan soal atau menyerahkan tugas. Nah, kemudian di sini ada yang tugas kedua itu baru 18 orang. Yang ini yang tadi sampai sore ya Bapak Ibu saya sudah nilai. Dan ini ada sebagian yang baru menyerahkan dan 143 belum mengerjakan tugas. Saya tunggu sampai tanggal 25 karena saya tanggal 28 itu harus distorkan ke pihak khususnya dan supertainernya. Nah, di sini ada tugas yang ketiga. Nah, ini ada petunjuknya Bapak Ibu sekali lagi. Nah, biasanya kan kita ketika membuat sebuah tugas pahami dulu petunjuknya. Nah, di sini saya nggak muluk-muluk. Jadi cuma 5 slide. Satu soal pun nggak jadi masalah. Yang penting materinya itu interaktif. Jadi ada tanya jawab dengan siswanya. Ada judul, kelas, semester, nama guru dan sebagainya. Kemudian penjelasan materinya nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2, ataupun mengambil yang sudah ada di kuisis tanpa harus membuat, silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu ada. Dan untuk jenis pertanyaannya bisa pilihan ganda, isian, uraian dan sebagainya. Itu boleh, terserah, diserahkan oleh Bapak Ibu di sini. Yang sudah mengerjakan itu baru 4 orang. Ya, jadi 2 orang ini sudah saya kasih nilai. Yang 2 orang kayaknya baru menyerahkan hari ini ya. Oh, Pak Bahar sama Bu Nanik ya, baru hari ini mungkin menyerahkan tugasnya. Dan di sini untuk sertifikat nanti dan yang saya akan laporkan itu akan kami rekap berdasarkan nilai di sini Bapak Ibu. Ya. Berdasarkan nilai yang di sini. Jadi akan saya rekap dan ini akan tidak akan bisa ketahuan bohong kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas atau belum dinilai sertifikatnya nggak ada, nanti nggak bisa dapat sertifikat juga dari pihak kuisis khususnya. Kemudian supertainer, jadi ketahuannya di sini ya, untuk nilai Bapak Ibu. Nanti akan jadi ini bisa di-download secara keseluruhan untuk tugas atau nilainya. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada administrasi. Nah, untuk administrasi di sini akan saya masukkan nanti daftar hadir yang sudah diisi oleh Bapak Ibu akan saya tampilkan di sini. Takutnya Bapak Ibu perlu untuk sebagai laporan bahwa Bapak Ibu itu hadir dalam kegiatan kami. Kemudian di sini akan dimunculkan juga nama-nama peserta yang nantinya calon mendapatkan sertifikat lulus katakanlah. Kemudian nanti LPD-nya Bu Dewi ya. Di sini akan ditampilkan di administrasi. Nah, kalau untuk untuk penutup itu hanya sebagai katakanlah kata-kata penutup aja. Jadi nanti untuk administrasi di sini untuk keperluan misalkan laporan bukti fisik dari Bapak Ibu. Mungkin begitu Bu untuk classroom-nya. Ya, teknis pengumpulan tugas ya Pak. Dan visi dari classroom-nya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita masih punya sisa waktunya tinggal berapa menit, Pak? 15 atau 20 menit ya, Pak? Iya, 15 menit. Baik, sebelum penutupan ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu.
Ini sepertinya Bapak Ibu ini lagi fokus ngerjakan tugas 3 ini Pak. Lagi semangat ini Pak. Ya mungkin lagi pada ini, saya tunggu hasilnya. Iya, jadi iya betul Bu. Jadi fokus. Jadi nanti Nggak apa-apa. begini Bapak. Jadi lagi ngulik-ngulik ini Pak katanya. Jadi begini Bapak Ibu, nanti bisa dicoba Bapak Ibu untuk membuat presentasi interaktif. Jadi tidak harus sama seperti yang dicontohkan oleh Pak Jujun Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau memang misalkan untuk kuisnya itu hanya 3 pertanyaan itu juga boleh. Atau sekalian misalkan untuk ngajar besok, misalkan besok ada waktu ngajar, mau sekalian buat untuk besok, boleh juga Bapak Ibu, disilahkan. Jadi sebisa Bapak Ibu aja dulu, jangan kalau memang sekiranya terlalu susah atau nanti mau dilanjutkan, diedit, ditambah juga bisa Bapak Ibu. Dan yang terpenting begini juga Bapak Ibu, sekalipun Zoom meeting-nya ini yang terakhir untuk malam ini, tapi kami akan insya Allah siap sedia kapanpun Bapak Ibu jika diperlukan untuk sharing-sharing silahkan Bapak Ibu, baik melalui grup WA, entah itu Japri atau langsung di grup WA juga tidak apa-apa. Atau kalau memang memungkinkan, jika benar-benar dibutuhkan, nanti kita bisa meet dadakan juga tidak apa-apa, Bapak Ibu disilahkan. Begitu Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Santai aja dulu. Iya. Ini hari terakhir Bapak Ibu. Jadi nanti tanggal 25 ya Pak Jujun untuk Terakhir pengumpulan tugasnya. tugas terakhir ya. Betul Ya sekali, Bu. nanti untuk sertifikat itu dikirim ke email ya Pak Jujun. Ke email. Ya, nanti sertifikat dikirimkan ke email Bapak Ibu dan insya Allah pasti diinformasikan ke grup WA ketika pengiriman sertifikat Bapak Ibu. Kemudian tadi ada beberapa yang izin Pak Jujun dari Bapak Ibu yang tadi sempat ikut sebentar, soalnya banyak yang tidak enak badan gitu Pak Jujun. Jadi ya semoga lekas sembuh Bapak Ibu yang lagi kurang enak badan, semoga nanti bisa beraktivitas kembali, dan semoga Bapak Ibu yang sekarang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini, semoga selalu sehat, begitu Pak Jujun. Siap, betul sekali Bu. Karena kalau nggak sehat, bingung kita mau gimana gitu. Iya Pak Jujun. Jadi ini nanti untuk link absen Bapak Ibu yang malam ini linknya sama dengan yang kemarin Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom ya Bapak Ibu. Ya, betul Ini sekali. Sengaja ya. saya Oh, ini nggak masukkan ke sini, karena biar Bapak Ibu sering nengok Classroom gitu. iya. Jadi biar kerasa kalau masih punya utang tugas gitu ya Pak, biar tambah semangat buka Classroom-nya. Nah itu, karena kan kalau diisi di sini, kadang-kadang kalau buka Classroom jadi males. Iya, jadi untuk Bu Nita Yusnita nanti untuk link absennya bisa dicek di Google Classroom Ibu. Kemudian ini tadi, ini dari Bu Sri Asnani, ini dari SMK 1 Sidoarjo ini Pak. Mohon maaf saat ngisi daftar hadir tadi tidak membubuhkan tanda tangan, bagaimana Pak? Gitu Pak. Oh, kalau bisa pakai Bu, karena sebagai pengesahan juga bisa diulang aja nggak apa-apa. Nanti akan Itu, saya hapus yang nggak ada tanda tangannya nanti. oh ya, berarti nanti mengisi link daftar hadir kembali ya Pak? Ya, betul sekali. Tanggalnya tapi diusahakan sama ya. Berarti Biar tetap nanti hari ini? Atau masih belum bisa ya Pak, karena dibatasi 2 kali respon ya Pak untuk link daftar hadir Pak? enggak dibatasi sih. Tapi nanti saya itu sortir jadi per tanggal nantinya. Jadi kalau misalkan gitu, mengisinya tanggalnya beda, nanti nggak akan tercetak oleh saya gitu. berarti kalau bisa sekarang juga gitu aja ya Pak ya? Boleh silakan. Ya, Nggak jadi masalah. ya, ya silakan untuk Bu Sri Asnani
mengisi link daftar hadir lagi. Oh, yang kemarin juga katanya Pak, ini di kolom chat. Yang kemarin Oh, juga Pak. berarti Jadi dua-dua aja ya, diisi. iya. Nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi untuk yang sekarang bolehlah diulang lagi Bu Sri Asnani untuk mengisi link daftar hadir lagi. Semoga Ya, tidak oke. keberatan Ibu. Ya. Dan ini juga dia apa? Untuk nama mungkin kalau yang pastikan lagi yang kalau misalkan ada kesalahan di formulir pendaftaran, karena saya nanti yang akan menjadi dasar nama itu dari formulir pendaftaran Pak Ibu, kemudian emailnya juga. Karena kan kalau yang masuk ke Classroom kadang-kadang tidak menggunakan nama asli. Ya, jadi emailnya apa, namanya apa gitu. Jadi nanti akan saya sinkronkan, misalkan contoh tugasnya 1, 2, 3 selesai di Classroom dengan nama email A. Jadi di pendaftaran emailnya harus sama, meskipun namanya beda nggak jadi masalah. Mungkin gitu Bu Dwi ya. Karena kan Iya, nanti betul Pak. takutnya saya nanti salah alamat ngirim sertifikat. Iya, betul Pak. Jadi silakan nanti mungkin di-share lagi ya Pak untuk ngecek nama dan emailnya ya Pak. Ya nanti ada di administrasi saya cek ulang, kalau misalkan ada yang kesalahan nanti boleh upload ke saya untuk memperbaiki nama. Ya. Nanti Nama bisa dicek lagi Bapak Ibu untuk ya, nama. Ya, Pak. Bagaimana Pak? Mungkin untuk ini jam 20.50. oh ya. Mungkin karena Pak Padenya lagi ada ini, katanya lagi ada sesuatu, jadi Ada nggak bisa. kegiatan Ada kegiatan yang lain, jadi di bentrok kan. tetangga sebelah ya Pak. Betul. Beliaunya soalnya memang itu. Kegiatannya barengan, jadi katanya kan pembukaan di kita, jadi kalau penutupan di sana. Iya, baru bukanya yang di sana gitu. Mungkin ditutup mau sama Bu Dwi, boleh silahkan. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan ada hal yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu. Jadi untuk setelah pelatihan ini, nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti lagi ketika ada pelatihan khusus untuk TOT Quizzes. Jadi khusus untuk yang trainer ya Pak Jujun ya. Ya betul. Iya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa kalau jika sudah mengikuti pelatihan yang TOT bisa mengimbaskan juga ke teman sejawat, ke rekan-rekan guru yang lain. Jadi untuk sementara itu untuk TOT ini sekedar informasi juga Bapak Ibu. Jadi ada pelatihan khusus TOT Quizzes itu untuk daerah DKI Jakarta kemarin yang adakan Pak Bu Anis Pak. Oh, TOT ya, lagi jalan ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Jadi monggo Bapak Ibu misalkan belum. mau melanjutkan, ini kan yang basic ini pelatihan yang ini. Nah, ini ada lagi yang khusus TOT untuk ya? TOT, ya untuk trainernya. Jadi silakan dilanjutkan Bapak Ibu untuk ke yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi istilahnya ya Bapak Ibu. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan akhir kata dari Pak Jujun? Mungkin saya juga mohon maaf Bapak Ibu apabila penjelasannya kami kurang berkenan, kemudian menyinggung hati Bapak Ibu, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila penjelasannya itu kurang jelas, kemudian tidak kecepatan dan sebagainya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini bisa tetap bersilaturahmi dan bisa tetap berkomunikasi untuk memajukan dunia pendidikan. Mungkin begitu, Bu. Ya, amin. Semoga Bapak Ibu di sini ilmu yang didapat dari kami bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi saya juga atas nama pribadi, atas nama panitia juga mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, kurang sopan atau mungkin ada sikap dari kami yang membuat Bapak Ibu tersinggung begitu.
Jadi akhir kata Bapak Ibu, semoga ilmu kita bermanfaat dan saya tutup untuk pelatihan ini dan mungkin dilanjutkan dengan sharing-sharing atau Foto nanti sesi foto ya. dalam gimana Pak? Sesi foto setelah ini. Oh iya, nanti untuk yang atau sesi foto dulu, monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk meng-on-kan kamera. Ini Pak Jujun kebetulan saya mohon izin untuk off kamera. Ini mulai tadi saya utek-utek nggak bisa ini Pak Jujun mulai dari awal. Gak apa-apa Bu. Ya mungkin Mohon maaf ya Pak Ibu Jujun. bisa bagian mau fotonya mau ke saya sama Ya Ibu. saya nih? yang foto. saya aja Pak Jujun kan kebetulan Oke, saya siap. nggak bisa ini kameranya ya. Siap, Ya siap, monggo siap. Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam, monggo silakan dandan yang cantik, yang ganteng-ganteng Bapak Ibu. Dan jangan lupa senyum termanis Bapak Ibu. Sebentar saya nunggu waktu untuk saya siapkan dulu nggih, Bapak Ibu. Baik, sudah siap. Bagi yang terkendala kameranya tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik, untuk yang di slide pertama Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, silakan senyum tercantik termanis Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang di slide kedua, ini ada 3 slide ya Bapak Ibu. Untuk yang di slide kedua, monggo silakan senyum termanisnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang di slide ketiga, jangan lupa senyumnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapat malam ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengajar dengan profesional dan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada Bapak Ibu. Baik, akhir kata Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan Bapak Ibu di pelatihan-pelatihan lain. Semoga pelatihan ini juga dapat menyambung tali silaturahmi kita dengan guru-guru se-Indonesia, se-Nusantara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Bu. Terima kasih Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, salah. Terima kasih Ibu Selamat semuanya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas Bapak Ibu yang belum. Kami tunggu. Pak Jujun ini tadi, Pak Jujun ada yang bertanya ini tadi. Untuk yang nama itu kebetulan pakai gelar atau tidak gitu Pak Jujun untuk yang di linknya itu. Kalau Bapak Ibu punya gelar itu diserahkan kepada Bapak Ibu sih, mau pakai gelar silakan, enggak pun enggak jadi masalah. Tapi itu dikembalikan kepada Bapak Ibu aja sih. Kalau mau pakai gelar itu biasanya silahkan gitu. Karena kan ada sebagian yang tidak mau memakai gelarnya gitu. Boleh, bebas. Iya. Berarti bebas ya Pak Jujun, bebas Bapak Ibu. Jadi boleh disertakan gelar atau tidak, hanya nama saja boleh. Kemudian ini tadi juga ada yang bertanya, Bapak Ali Mursyid, teknisnya bagaimana Bu buat yang TOT gitu. Teknisnya mirip ya Pak Jujun untuk yang TOT, cuma memang tugasnya ya nambah tugas gitu aja. Gitu ya Pak Jujun. Iya. Nanti bisa sharing. Sebetulnya di grup kita juga ada Bu Anis. Di grup kita kayaknya mantau, cuman nggak komen-komen. Iya, mungkin sebenarnya juga fokus di tetangga sebelah juga Bu Anis itu, Pak Jujun. Iya, tetangga sebelah, apalagi persiapan DKI kayak. Iya, betul. Nah, kebetulan yang Bu Anis ini
yang juga itu untuk yang kuisis yang TOT itu kan Pak Jujun. Jadi nanti Bapak Ibu jika berkenan boleh nanti Bapak Ibu ngecek di medsos biasa di FB atau mungkin nanti bisa saya share di grup WA. Saya sepertinya ada itu flyernya. Nanti bagi Bapak Ibu yang berminat, kemudian mau menambah ilmu lagi, ingin lebih dalam mengenal kuisis, silakan Bapak Ibu. Ini kebetulan pelaksanaannya mulai tanggal 23, Pak. Saya lupa ini, Pak. Nanti mungkin bisa saya share flyernya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas dari pelatihan ini. Jadi tanpa menunggu sertifikat dari kami, misalnya sertifikatnya masih belum ada, belum diberikan dari pihak panitia pelatihan ini, nanti bisa tetap ikut Bapak Ibu yang TOT itu. Gitu ya Pak Jujun. Ya kebetulan Pak Jujunnya menghilang. Ya ini terima kasih ilmunya ya sama-sama Bapak Ibu. Ini semoga jadi ya amin amin. Ini Pak Jujun menghilang ini barusan ini. Oh, bilang jaringannya kan naik turun. Iya.